Hai bro, balik lagi bareng gue Faye di episode terbaru Broadcast Bro Entertainment. Dan kali ini gue sedang berada di hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Kutai Bontang. Dan kenapa gue ada di sini? Karena hari ini gue sedang janjian dengan salah seorang teman yang belakangan ini sedang mencuri perhatian banyak netizen, khususnya pendengar musik dangdut Indonesia, karena beberapa kali dia menangani proyek seorang penyanyi muda yang karyanya berkali-kali bercokol di trending YouTube Indonesia. Mau tahu siapa dia? Let's find out. Tetap di sini. Yeay, what's up bro? What's up bang, baik-baik aja. Bro, kali ini gue sudah bersama Gus Nadi dari The Joint Foto Cinema Bontang. Yeay, akhirnya. Pendukung. Mana suara. Lupa SMS kirim ke 9288. Keinget lagi gue. Lagi ngapain di sini di tengah hutan mangrove? Gimana bang ya? Pemandangan bagus ya, sambil nyari spot kali ya. Oh, lagi rekian gitu. Lagi reki. Wah, kayaknya ada proyek baru lagi nih sama si penyanyi dangdut itu. Mungkin untuk dekat ini sih belum. Insya Allah lah nanti. Ya, nggak boleh kasih tahu lah. Oh, nggak tahu. Berarti ini buat proyek yang lain. Rahasia ya. Proyek lain lah. Ini tuh rahasia banget pokoknya. Sutradara tuh emang kayak gitu. Suka banget main teka-teki. Oke, kita hari ini akan ngobrol banyak tentang karya lo bersama Selvi Yama. Jadi Bapak ini adalah sutradara dari Pwadai Papoji Komapojiki PPKM. Kayaknya kita akan lebih seru kalau ngobrol di dermaga di ujung. Boleh deh. Jadi kita sambil jalan ke sana. Kali ini gue bersama Gus Nadi dari The Joint Foto Cinema Bontang. Yes. Yang sedang mencuri perhatian banyak orang, terutama di industri musik dangdut, karena karyanya bersama seorang penyanyi muda yang emang selalu nongol di trending YouTube Indonesia, Selvi Yama. Alhamdulillah. Terus abis itu karya pertama lo sebagai sutradara adalah di music video Pwadai Papoji Komapojiki PPKM, yang merupakan lagu saduran berbahasa Bugis dari lagu slow rock dengan judul Cinta Bilang Cinta. Nah, gimana rasanya punya karya yang ditonton sampai 16 juta views di YouTube Indonesia? Ya syukur sih bang. Kalau dibilang perasaan gimana ya, jujur aja sih syukur diterima. Padahal yang di awal kita itu ya biasa aja, nggak bakal spektakuler kayak sekarang ini. Cuma ya mungkin kita pandangnya, oh ada Selvi nih. Ada Selvi. Lagunya lagu Bugis nih. Lagu Bugis. Kan yang pasti yang mantau kan orang-orang Bugis. Ternyata seluruh Indonesia memahami. Yes, betul. Karena emang lagunya emang udah populer duluan kan, yang Cinta Bilang Cinta gitu kan. Karena komennya juga orang pada bilang gampang dihafal. Iya. Apa ya, salah satu kelebihan Cepi itu walaupun dia menerjemahkan lagu yang sudah ada ke bahasa Indonesia, ke bahasa Bugis, itu nggak terlalu jauh dari arti yang sebenarnya. Dan dia memilih kosakata yang gampang banget buat ingat orang. Walaupun dia bukan orang Bugis. Karena banyak banget kan, sehari, bahkan belum nyampe sehari lagu itu publish, itu udah banyak banget covernya. Kaget. Aku kaget yang orang Jawa. Iya, ada orang Sumatera, ada orang Jawa, ada orang Jakarta gitu kan. Dan rata-rata pelafalannya ya walaupun ada beberapa part yang mungkin lepas lah pelafalannya, tapi boleh diapresiasi bahwa mereka kasih kasih support yang besar buat Cepi dan karyamu gitu kan. Gimana rasanya Gus punya karya pertama kali terjun sebagai sutradara musik video, terus langsung menjadi salah satu nominator sebagai sutradara terpopuler untuk musik video berbahasa daerah lewat lagu PPKM di ajang Indonesian Dangdut Awards 2021. Rasanya itu gimana? Ini basic bang ya.
kita tuh dari wedding. Dari wedding. Wedding corporate. Corporate. Ini kan nggak masuk ke situ kan. Jadi kayak lebih banyak ngerjain wedding, nikahan, company profile kayak gitu-gitulah. Kayak iklan apa. Cuma kalau ke sutradara ini kayak langsung kayak langsung terjun bebas gak sih kamu? Iya, terjun bebas. Jadi kayak ya udahlah, ini pengalaman baru kan. Kenapa nggak kita coba? Ya udahlah, ngobungin tim. Kalau abang nanyain perasaannya bagaimana pas kerja sama, ya gugup banget. Jadi kayak kenal ini artis. Ya istilahnya orang tahu lah ini artis dangdut, tapi kayak aku ngerasa kayak ya gimana ya rasanya buat ngederek seorang artis ya. Nah itu yang bikin kita pasti ngerasa insecure kan? Banget. Bisa nggak sih ini? Ya, bisa nggak sih gitu? Itu bang yang pertama, karena kayak pikiran kita tuh ini artis loh, bukan kayak kita wedding kan orang yang kita nggak kenal atau teman kita. Kalau teman kita kan enak aja, orang nggak kenal kan kita direknya malah lebih asik kan. Ini orang kita nggak kenal tapi artis, jadi kayak ya Allah cobaan ini ya Allah ya sudah. Justru malah kamu ngerasa bahwa proyek pertama itu cobaan justru. Cobaan. Jadi kayak mana hasil kita diterima sama Cepi dulu, sama ya timnya lah. Oke, kita akan ngelanjutin obrolan kita tentang bagaimana kamu meng-create proses di balik layarnya. Yes. Kita langsung ke sana. Oke, yuk. Boleh nggak sih lu cerita gimana awal lu ketemu dan bisa menjalin kerjasama sama Cepi gitu? Kan mengingat kalian tuh tinggal di 2 pulau yang berbeda, udah bukan kota lagi bro gitu. Kamu di Bontang, Kalimantan, terus yang satunya di Jakarta gitu. Yes. Kok bisa ketemu gitu? Ketemu di sosial media atau ketemu di mana? Enggak sih bang, jadi kalau ceritanya itu ada satu relasi, yaitu Bunda kita sebut ya, yang mempertemukan kalian. Mempertemukan, jadi kayak Bunda ini. Dan Bunda ini orang Kalimantan? Orang Kalimantan, orang Sangatta. Orang Sangatta. Jadi Bunda ini kayak gimana nih, kita mau nggak bantu buat video klipnya Selfie lagi juga di Derawan, sekalian juga kan istilahnya healing sambil kerja. Ya udahlah, atau kerja sambil healing atau healing sambil kerja. Iya gitu gitu lah pokoknya. Akhirnya sampai ke dermaga, lumayan jauh banget jalan dari sana ya. Iya. Rokok? Enggak. Lebih santai? Enggak. Beda aliran? Beda aliran. Ini kan gue jual pep kan. Jual pep di konten kan, lumayan kan. Oh itu brand kamu? Lain. Di konten gua mah Wallace, santai. Yes. No smoking. No ganteng, iya. No smoking, no ganteng. No smoking nggak bisa mikir, Pak. Oke, kita balik lagi ke proses pembuatan dan proses kreatif musik video PPKM. Yes. Wadai Papoji, Poji. Wah, udah lancar, makin lancar. Makin lancar. Kenapa dia? Ya, sebagai seorang sineas, kita sama-sama sineas gitu. Yes. Yang pasti ketika akan mengerjakan sebuah proyek, kita kan pasti punya blueprint, kita pasti punya konsep. Betul. Nah, pertanyaannya adalah ketika memulai proses syuting, ada nggak sih perubahan mendadak di lokasi? Pertanyaannya ini ya Allah. Ini abang kok sampai nanyakin argumen kayak gitu? Easy lah. Jadi emang kebetulan juga pernah beberapa kali punya project bareng sama Cepi. Gitu ya. Jadi emang. Berarti kenal dong dengan tim-tim? Kenal banget kenal ya? Gitu. Iya. Jadi ya Cepi itu udah kayak adik sendiri gitu. Jadi emang ya kan dia kan manggilnya kakak ya. Kakak sendiri ya. Semua dipanggil kakak kan gitu. Jadi emang sedikit banyak tahulah karakternya dia gitu. Dia itu tipe orang yang tipe artis yang nggak mau terima jadi. Banget. Dari musik aja ikut ngulik. Betul. Dia ikut ngulik, saya pengen aransemennya begini, saya pengen improvisasinya kayak begini gitu. Terus zaman waktu ngerjain project sama saya music video itu, dia kayak pengen story-nya kayak begini, pengen dibikin kayak begini gitu. Terus zaman waktu dia masih kompetisi gitu kan, saya bikinin dia baju.
Kak bajunya pengennya begini-begini, saya nggak mau ininya kelihatan ininya begini-begitu gitu. Jadi dia itu emang idenya juga liar gitu banget anaknya. Jadi makanya saya tanya gitu. Apalagi kan itu kali pertama kamu kerja sama dia gitu. Betul. Ada nggak improvisasi gila yang dia lakuin di lokasi syuting yang akhirnya merubah skenario yang udah kamu buat? Kalau di awal sih Bang, di PPKM itu sedikit. Jadi kayak waktu yang di PPKM itu awal masih sedikit kayak improve-nya dia. Maksudnya, oh lagu ini aku pengen kayak gini Kak, aku pengen di sini. Tapi kan dia nggak tahu lokasi situ, nggak tahu lokasi di Kalimantan di Derawan itu. Jadi mungkin kita yang lebih tahu. Dia ini gini, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Cuma ada beberapa scene itu yang nggak kita tag. Jadi lebih dia kayak Kak bagusnya gini deh, bagusnya gini deh. Tapi ya masuk. Oh berarti gitu. Kamu juga emang menjembatani idenya ya gitu. Karena kan banyak banget gini loh bro gitu. Maksudnya banyak banget sineas yang di Jakarta sono gitu. Yang mereka tuh saklek banget gitu. Pokoknya kita udah punya konsep, kita udah punya storyboard gitu kan. Mereka tuh nggak mau, apalagi kalau talent yang ngasih ide gitu. Nanti merusak cerita lah, apalah segala macam. Kan kadang-kadang juga tuh ide-ide mereka juga nggak terbendung si artis-artis ini gitu kan gitu. Tapi untungnya kamu mau ya diajak berkolaborasi ide gitu maksudnya. Iya, karena gini Bang, satu tuh Cepi tuh orangnya kayak mana ya? Pintar mau di segala bidang pun dia bisa. Walaupun dia nggak tahu tekniknya gimana video. Cuma dia tahu kayak menempatkan, oh Kak bagusnya gini, bagusnya gini. Dan itu pun kita nggak kayak keras kepala banget. Akhirnya proyek pertama sama Selfie nih. Jadi lebih kayak ayo deh, ayo dong, ayo deh. Pokoknya bangun moodnya itu dia tuh gimana biar bisa enak, biar lebih dapat lah istilahnya film video. Itu dia gitu, karena yang perlu banget dijaga di Cepi itu adalah moodnya. Anaknya moody banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah siap semua tim, tapi kalau misalnya tiba-tiba moodnya rusak, ya udah berantakan gitu. Makanya tuh ya mungkin kamu juga ngalamin kan gitu. Yes, yang pertama PPKM itu. Apalagi baru pertama kali kan? Pertama kali nih. Bangun pagi Teng. Mana Cepi? Baru tidur. Ya Allah. Jam 7 pagi callingan bakal syuting jam 7 dan dia jam 7 baru tidur. Jam 6 dia baru tidur. Jam 6 dia baru tidur dan akhirnya kalian take jam 10. Jam 10. Kamu mengambil lokasi di Derawan, which is itu sudah terkenal sebagai salah satu spot diving dan snorkeling, destinasi wisata air yang terkenal banget di Kalimantan gitu. Nah, bagaimana upaya kamu? Ada nggak sih trik-trik yang kayak kamu pakai biar orang ketika nonton di awal tidak terlalu menduga-duga dan langsung menebak, wah ini mah Derawan gitu. Jadi betul-betul dalam video tuh aku nggak mau munculin dulu ini Derawan nih enggak. Tapi di pertengahan sampai akhir. Tengahan sampai akhir baru orang tahu tuh gitu. Ini lautnya. Jadi orang kayak, ih lautnya di mana bagus banget. Orang banyak komen gitu tuh. Warnanya turquoise, terus kayak itu habis itu ada pasir yang menuju ke laut gitu kan gitu. Nah, PPKM itu kan sangat mencuri perhatian halayak. Lagu Bugis yang bisa mendapatkan 16 juta. Kemudian habis itu muncul lagi lagu proyek kedua kamu bareng Cepi. Ya kan? Kurindu Air. Dulu tuh awalnya pengen ke mana itu ya? Jogja Kak, ya daerah Jawa lah ya. Pengen ke situ cuma udahlah. Kayaknya bagus nih. Makassar. Makassar cari lokasi. Dan di situ pun Cepi dengan tim yang dapat. Jadi kayak dia udah nyiapin kayak udah Kak kita main di Bira sama di Malino. Itu dia. Dan di situ pun kita nggak ngerjain satu video doang. Yes, jadi di situ kita ngederik langsung 2 video. Langsung dua video musik dalam waktu 5 hari. Semingguan. Oke. Jadi ya gimana ya ngomong sama tim juga. Jalan-jalan lagi yuk. Pilih kerja. Pokoknya kerja sama Cepi itu sebetulnya presentasi kerjanya cuma 10%. 90%-nya jalan-jalan, coy. Tapi kalau ini betul loh, Bang. Oh, ini benar. Jadi kalau lebih proper ya. Kalau kemarin kan PPKM kan kita 2 hari jalan, liburan lah. Kalau ini lebih kayak ya proper. Sedangkan banyak spot yang kita nggak sempat datangin. Oh, oke. Jadi, nah itu kan kamu di Kalimantan nih gitu kan. Sebelum syuting itu apakah kamu datang ke sana buat reki atau emang cuma googling doang, nyari-nyari lokasi gitu-gitu?
Awalnya sih googling. Oh, googling. Utama kita googling YouTube, Heeh. lihat-lihat suasana. Oh gini tuh, bira, Malino. Dan di situ pun kita nyaritnya terbantu sama ini sih penginapan yang di Malino, sama yang di bira. Kalau bisa boleh disebut nggak nih? Boleh, tempatnya? boleh. Itu Padupas Resort sama kalau di Malino itu Rumah Tengah Sawah. Rumah Tengah Sawah. Oh, yang scene yang malam-malam itu. Berapa? Oh, itu on the spot. On the spot. Oh, jadi oke. aku nggak tahu. Berarti di awal konsep itu nggak ada justru. Nggak ada. Nggak Jadi ada. suasana ya kalau misalnya secara konsep ya kita memang pengen selfie-nya duduk di suatu ruangan yang betul-betul ruangannya itu jadul tapi menarik. Pengennya vintage gitu ya. Gitulah ya kayak gitu. Baru pas sudah nyampe lokasi, kamarku yang mana ini kan? Kamar Cepi yang mana? Ternyata kamar Cepi lebih kayak kamar umum lah ya. Kamar umum. Lebih modern look ya. Modern. Kamar kita ditunjukin tang. Cocok nih. Udahlah kita tag di sini. Berarti kamarmu dijadiin set. Yes, itu 20. Kita ngeset itu sebentar sih ngonsepin 10 menit ada kali ya kita rimbuk dulu sambil Cepi makeup kan. Nah, ngerjain langsung 2 lagu. Itu kamu teknisnya per lagu selesai lanjut lagu kedua atau random aja? Random. Jadi Bos, yes. Sebagai sineas kan kita tuh mikirin saat on location, yes. itu kan dipikirin kepala tuh kayaknya bercabang-cabang semuanya gitu ya, gitu. Yes. Mikirin framing, mikirin color, mikirin set, mikirin body language, mikirin editing. Karena kan ketika kita mulai apa ya, di kepala ini kayaknya gambar tuh berseliweran gitu. Sesuai konsep dong ya. Sesuai konsep, terus tiba-tiba ngerjain 2 lagu random, which is yang harusnya full konsentrasi gitu kan. Ngambil satu scene tuh kan kayak konsentrasi banget gitu. Banget. Wah, harus dapat moodnya, harus ngasih jiwa ke dalamnya gitu. Yes. Terus tiba-tiba di saat yang bersamaan harus mikir, habis ini gua tag lagu berikutnya gua apain ya gitu. Itu dia. Cuma untungnya gini sih Bang, untungnya itu 2 lokasi. Jadi kan kita datangnya awal tuh ke Bira. Dan ketentuan di sana itu lagu Uperengi. Uperengi. Uperengi full. Uperengi itu di Bira. Di Bira. Full. Iya full deh. Full. Jadi terus? Kayak ayah ini awalnya itu Bira itu di Padupa itu kita mau ambil ayah juga. Cuma waktu sih. Waktu capek, moodnya juga kan, apalagi karena harus pindah-pindah tempat juga. Betul, karena juga Cepi moodian kan kan. Moodnya juga Cepi, mood kita juga kita jaga. Kayak mana enak, ya udahlah. Uperengi udah di sini. Cepi juga ngomong Uperengi di sini aja kan. Sudahlah. Nah, ini kita bahas masalah yang ayah. Kita pindah lah ke Malino. Habis pindah ke Malino itu yang air terjun bukan sih? Air terjun juga ada. Apalareng. Apalareng apa ya lupa namanya. Ya itulah pokoknya air terjun itu. Baru scene yang air terjun itu sebenarnya lagu ayah. Sebenarnya nih. Sebetulnya kita udah tag tuh, udah tag 3 kali, 4 kali, 5 kali lah. Cepi dengan on the spot ngeliat, wih bagus banget ya. Udahlah Kak, Uperengi. Di situ munculnya. Sakit kepala nggak? Banget. Pengen ngamuk nggak? Enggak sih. Karena maksudnya ya kan kita sama-sama kerja, kita harus ngejaga moodnya dia, kita juga harus ngejaga mood kita, terus tiba-tiba kita udah konsentrasi, wah nanti di air terjun ini, karena kan nanti editingnya bakal begini nih, nyambungnya begini, terus tiba-tiba di tengah jalan di cut, ini buat lagu berikutnya, gua kebayang sih rasanya kayak gimana, itu kayak tanduk semuanya 12 keluar berbarengan gitu. Kalau saya jadi Naruto ya. Jadi itu bener-bener yang air terjun itu sama sekali di-cut kan? Di-cut banget. Di-cut, nggak ada di air terjun, terus akhirnya itu di Uperengi. Dan emang keren banget sih itu. Pas udah lari ke Uperengi, kok malah dapet Uperengi juga ya? Kepikiran, Uperengi dapet nih. Lanjut Pi, tag lagi. Ada kali 7 kali, 10 akhirnya kali. kamu juga ngerasa, pilihannya Cepi untuk memindahkan set itu ke lagu Uperengi, itu pilihan yang tepat. Tepat banget. Karena kayak ngerasa feelingnya lebih dapet kali. Feel, kostum, suasana, banget dapet. Dan pada akhirnya kolaborasi Cepinya, lagunya, musiknya, musik videonya menghantarkan kalian menempati posisi trending 5 YouTube Indonesia selama berhari-hari. Itu kalau kelimanya itu Bang di waktu 2 hari. 2 hari ke 3 hari ya? Dibantu ya. Kayaknya udah 3 hari ke 2 hari, pokoknya sekitar situ. Dan saya kaget waktu pas posting tanggal 10 tuh ingat. Kita ngerjain banget tuh. Jadi kayak Cepi minta,
Kak habis lebaran. Habis lebaran, udah tuh langsung progres. Untungnya waktu itu ketemu Cepi duluan di Sangatta. Kita udah sempat kayak oprek-oprek dikit lah. Oh, sebelum berangkat itu? Enggak, pas sebelum jadi. Oh, sebelum jadi. Sebelum kita ini rilis. praproduksi, pasca produksi. Cepi kebetulan datang ke Sangatta atau datangnya apa gitu kan. Nah, ada Cepi, kita ke sana. Buat bakso perengi nih. Udahlah kita buat ya cakaraim dulu lah ya. Bakal bikin draft. Yes. Bikin draft bagaimana nanti editingnya. Yes. Gitu Di kan. situ pun berdua nih. Aku sama CP aja. Jadi kayak tim udah kayak kita kan ada sorry deh, ada tag di situ, tag video yang merasa sendiri. Oh, ini project berikutnya. Iya. Wih, luar biasa yang kemarin Bapak. itu kan. Luar biasa. Datang ke sana tuh buat project itu sekalian bakso perengi. Udahlah ngoprek sama Cepi. Ini Pi gimana bagusnya Pi? Bareng sama-sama pokoknya. Kak kayak bagusnya kayak gini deh. Itu udah sebelumnya udah aku buat, cuma kita akhirnya direvisi lah, revisi diobrak-abrik gitu Yes. kan sama konsepnya Cepi. Jadi gitu. kayak udah Cepi, Kak ini bagus deh. Ini kayak gini. Ini kayak gini, Kak. Bagus kayak gini. Wah. Aku udah langsung kayak wah, cakep nih. Udah ngerjain bareng. Habis itu muncullah inisiatifnya Cepi kayak, ya udah Kak, habis lebaran ya. Udah deh. Rilis habis lebaran. Habis lebaran itu puasa hari ke-5 Kak, ke-8 Kak. Habis lebaran Kak ya. Oke deh, kita fix. Pas menuju tanggal 10 pas di lebaran itu udah kita mulai sama Cepi kayak lebih intens. Lebih intens lagi, lebih video. Tapi ini lebih kayak video call sih. Dia lagi di Sulawesi, saya di Bontang kan. Lebih kayak, Pi gimana nih Pi, Gianonya deh, gini. Kak gini deh, kayaknya dirubah deh, gini. Rubah ke sini yang awalnya tadi di depan jadi belakang jadi depan. Kepikiran langsung kayak, Pi kayaknya dapat yang ini deh Pi. Cepi juga udah Kak, dapat yang ini, udah bagus nih. Ya kan? Apalagi yang paling menegangkan itu dibilang mesin tabrakan. Gitu dia. Jadi spesialnya di situ. Jadi emang sempat yang kayak adu argumen. Yes. Adu argumen di editing gitu. Lepas Uperengi kemudian muncullah proyek keempat. Ya kan? PPKM, Kurindu Ayah, Uperengi, Merasa Sendiri. Iya, betul. Kembali lagi ke Kalimantan. Yes. Di Kutai Timur, di Sangatta, di Masjid Raya ya. Ya. Nah, dan di situ kamu juga menyelipkan ada scene di Bontang, lapangan golf. Yes. Ya kan gitu. Kenapa kepikiran untuk menyelipkan Bontang sementara sebenarnya tujuannya adalah Sangatta? Apakah ini sebuah konspirasi? Enggak. Ini sebuah upaya kamu untuk berkontribusi mengangkat juga Kota Bontang sebagai anak Bontang di karya kamu? Karena ini kan dilihat se-Indonesia Raya ya. Gitu. Betul. Apalagi kan Veca Cepi kan. Iya benar, militan banget. Di mana nih? Ya. Di mana nih? Ya. Ada Cepi minta kayak, kan nanti aku mau shoot di pengen tuh cari yang kayak jalan atau enggak setapak belakang kayak ada daun-daun gini hutan lah gitu. Kita emang buat Cepi itu kayak ya ini lagu Merasa Sendiri. Iya, itu lebih buat dia sendiri. Lebih personal ke Cepi dan Tuhan sebetulnya kan. Karena itu kan sebetulnya lagu mendekati religi sebetulnya. Iya, karena tujuannya juga religi kan ya. Iya kan. Gitu berarti emang sebenarnya ada scene itu karena kebutuhan set gitu dan akhirnya menghadirkanlah lapangan golf Sintuk di musik video itu gitu. Betul. Dan semoga itu juga bisa jadi sebuah kontribusi yang baik akhirnya untuk Kota Bontang. Yes. Nah, betul. Sebagai anak Bontang yang tiba-tiba jadi sutradara musik video, mendapatkan banyak banget atensi dari orang-orang. Apa yang kamu pengen sampaikan ke anak-anak Bontang yang mungkin punya keinginan untuk menerjuni bidang yang sama, tapi nggak begitu tahu bagaimana harus memulai awalnya? Jangan pernah malu dengan karya kita sendiri. Bener. Jangan pernah ya insecure duluan lah istilahnya. Insecure duluan. Karena dengan kamu bisa menghargai dirimu dan karyamu, kamu akan dihargain orang lain. Betul. Bener nggak? Yes. Yes. Setuju. Nah, fansnya Cepi ini kan gede banget dan militan sekali, gitu kan? Ada nggak cerita yang yang mungkin sedikit menyebalkan dari mereka? Bang ya, kalau menyebalkan itu ya terakhir itu sempat ada yang jatuhin satu sama lain nih pada komentar nih antara fans. Ya udahlah nggak usah dipikirin ngapain kan. Baru ya itu sih kalau aku lihat sih dari fansnya Cepi ini betul-betul kayak fanatik banget sumpah. Ada juga nggak sih yang nge-DM persoalan-persoalan pribadi gitu? Banyak sih. Karena di aku tuh banyak banget yang nge-DM, Kak Cepi lagi sama siapa sih Kak? Kak bener nggak sih dia pacaran sama si itu? Kak ini
Kalau itunya sih, Kalau aku sih ya, aku menilai aku kerja sama Cepi itu profesional sebagai sineas, sebagai sutradara, sebagai konten kreator gitu. Urusan-urusan pribadi nggak mau ikut-ikutan. yes betul. Semoga karya lo akan terus ada. Amin, Bang, lebih amin. baik, lebih baik, lebih baik. Ada progres yang jauh lebih baik. Amin. Dan semoga kehadiran lo di podcast gue, di talk show gue, di broadcast, di Bro Entertainment akan memberi inspirasi teman-teman di Bontang untuk berani memulai untuk bikin karya dan menghargai karya mereka sendiri. Betul. Terima kasih buat hadir di sini. Siap, Semoga Bang. kita bisa ketemu di Lain waktu. lain waktu. Asik. Jadi bro, sampai jumpa di episode berikutnya. Gua ingetin jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya lu semuanya bisa terus mengikuti talk show gue, karena setelah ini akan ada banyak banget narasumber yang penuh kisah-kisah inspiratif yang akan gue kuliti di broadcast Bro Entertainment. Dan thank you. Thank you, Bang.